Baik, selamat datang. Kita lanjutkan kembali materi kali ini. Kalau kita kemarin sudah menginstal, kemudian di pengenalan tentang fasilitas yang ada di Corel, kemudian sekarang kita lanjut ke fungsi-fungsi dari toolbox yang ada di sebelah kiri. Baik, yang pertama adalah kita perkenalkan dulu fungsi dari pick tool ya. Ini pick tool yang kalau kita sorot ada tanda panahnya ini namanya pick tool. Fungsi dari pick tool adalah memilih, menyeleksi, hingga mengatur ukuran. Sekarang akan kita coba seperti ini. Contohnya kita klik icon tag di sini. Jadi kalau untuk menulis kita cari icon huruf A di samping kiri ini. Kita klik, kemudian kita bawa ke lembar kerja. Yang di sini sudah kita sebutkan kemarin, ini adalah lembar kerja. Kita coba menulis di sini ya. Kita klik di area sini, klik kiri, klik, kemudian akan muncul kursor berkedip ini ya. Kemudian kita tulis, coba kita tulis desain grafis. Oke, seperti itu. Kemudian setelah aktif seperti ini, kita bisa lebarkan dengan cara adalah kita arahkan kursornya yang ada ikon huruf A ini, kita arahkan ke bagian sudut. Kemudian kita klik kiri sambil tahan, kita tarik seperti ini ya. Nah, di sebelah kanan ini ada bagian warna. Kita pilih warna di sini, maka teks ini tidak akan berubah. Atau kita pilih jenis font di atas ini, maka tulisan ini tidak bisa berubah juga ya. Nah, untuk bisa berubah, kita harus merubah kursornya ini dengan cara menekan pick tool. Artinya menormalkan kembali kursor dari ikon huruf A ya. Coba kita klik pick tool di sini, klik. Setelah itu maka kursor akan menjadi normal seperti ini. Dan kalau sudah normal seperti ini, maka teks ini akan bisa dieksekusi seperti mewarnai. Nah, kita coba warnanya berubah. Kita beri warna, dia berubah. Atau kita coba merubah dengan font yang lain. Kita coba balon ekstra, maka tulisan ini akan berubah ya. Berarti fungsi pick tool ini yang pertama adalah untuk menormalkan kursor kembali supaya netral ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menyeleksi. Contohnya adalah kita akan membuat objek kotak. Nah, di samping kiri ada ikon kotak di sini. Kalau kita arahkan kursornya, maka akan muncul keterangan rectangle tool ya, atau di keyboard F6. Kita klik di sini, klik, kemudian tahan, kemudian kita sapukan di area lembar kerja. Caranya adalah klik kiri pada mouse, tahan, kita lepas. Nah, seperti ini, maka sudah jadi objek kotak. Kemudian yang kedua, setelah seperti ini kita bikin objek ellipse tool ya. Kita klik ikon bulat ini. Seperti biasa, klik kiri pada mouse, kemudian tahan, kemudian lepas ya. Kursornya masih berbentuk bulat ya. Nah, kalau kita mau menyeleksi semua ini, itu harus kita kembalikan ke pick tool. Contohnya seperti ini. Kita normalkan kembali, kita kembalikan ke pick tool. Klik pick tool. Kemudian kita seleksi semua ini. Ketika kita seleksi, caranya seleksi adalah klik kiri pada mouse, tahan, kemudian lepas. Nah, ketika muncul titik-titik seperti ini, maka sudah terseleksi. Kalau kita seret ujungnya, maka akan mengikuti pergerakan dari mouse. Ya. Kalau kita klik yang di sebelah kanan dan tahan mouse, maka akan melebar ke samping kanan. Nah, itu tadi fungsi dari pick tool. Yang kedua adalah untuk menyeleksi ya. Yang pertama tadi untuk menormalkan, yang kedua adalah untuk menyeleksi objek. Nah, kemudian kita coba lagi, kita mau seleksi yang dua ini ya. Kita mau hapus. Kalau kita hapus satu-satu seperti ini, itu bisa, tapi di sini kita manfaatkan juga fungsi pick tool ya.
Umpamanya kita sudah menulis seperti ini, desain grafis seperti ini, kemudian kita mau menghapusnya ya. Kalau kita hapus seperti ini tidak bisa ya, maka harus kita normalkan ya. Kita normalkan seperti ini, kemudian kita seleksi ya, kemudian kita delete. Oke, lanjut. Yang di bawah ini, di bawah pick tool ini ada shape tool ya. Apa fungsi shape tool? Fungsi shape tool adalah membuat atau merubah objek ke bentuk lain ya. Contohnya seperti ini. Kita coba tulis dulu. Kita praktekkan di sini. Nah, ketika seperti ini, kalau kita klik shape tool, shape di sini, maka pada teks ini akan muncul sebuah handle di sudut kanan dan di bagian bawah ya. Kita arahkan kursornya dan kita tahan ya. Akan seperti ini. Ini adalah fungsi dari shape tool. Atau bawahnya juga bisa untuk menaikkan dan menurunkan kerenggangan dari teks. Itu salah satu dari fungsi shape tool. Kemudian kita coba ke objek kotak ini seperti apa ya. Kita coba klik yang di sini, objek kotak. Kita klik seperti tadi. Kita klik kiri pada mouse, kemudian kita sapukan. Coba kita perbesar dulu. Nah, kalau kita klik shift tool seperti ini, maka akan muncul titik-titik pada sudut ya. Kemudian kalau kita tarik, klik kiri pada mouse, kita tarik, maka akan membentuk sudut-sudut baru ya. Seperti itu. Namun selanjutnya kalau kita control key, jadi setelah kita klik shift tool kemudian control key di keyboard, maka dia akan berubah seperti ini ya. Kalau tadi cuma bisa sudutnya aja, kalau sekarang bisa berbentuk patah-patah seperti ini ya. Kalau ini diklik 2 kali, klik, maka akan berbentuk patahan lagi ya. Oke, itu adalah fungsi dari shape tool. Nah, di bawah shape tool ini ada smooth brush ya. Smooth brush ini berfungsi untuk menghapus bagian-bagian objek. Nah, di sini kita akan coba dulu. Kita klik smooth brush. Kita klik, kemudian di sini ada objek huruf, kita sapukan ya di sini ya. Nah, maka akan terhapus bagian-bagian tertentu ya. Seperti ini. Kalau dari dalam ke bawah, mereka akan menambah. Seperti ini. Kalau dari luar ke dalam, mereka akan menghapus. Nah, kalau kita sudah klik smooth brush, maka di atas ini akan muncul tanda pensil ya. Di sini kita bisa atur kedalamannya. Coba kita tinggikan menjadi 5. Maka kedalamannya itu terbatas ya, seperti ini. Nah, kalau kita tinggikan lagi, maka kedalamannya semakin tipis ya. Kita coba, nah seperti ini. Caranya seperti biasa, jadi klik kiri pada mouse, kemudian tahan, kemudian sapukan ya. Caranya menyambungkan dari luar ke dalam. Seperti ini. Ya. Pelan-pelan cara menyambungkannya. Kalau dari dalam, mereka akan menambah objek. Kemudian kalau dari luar ke dalam, dia akan menghapus sisi-sisi dari objek tersebut. Oke, saya kira paham ya. Nah, di bawah smooth brush ini ada rounded brush ya. Di sini ikonnya berbentuk cakar ya. Sesuai fungsinya, maka ini juga bisa menghapus bagian-bagian objek ya, bagian-bagian sisi objek. Namun di sini berbentuk seperti garis-garis gitu ya. Berbentuk lancip-lancip seperti cakar ya. Seperti ini ya.
Nah, di bawah ronsen brush ini ada transform ya. Di sini ikonnya adalah tangan dan jari, kemudian di sampingnya ada tanda putar ya. Jadi fungsinya seperti ikonnya, yaitu untuk memutar objek ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya materi tentang penggunaan toolbox, dan di materi selanjutnya kita akan membahas tentang toolbox yang lain ya. Baik, sampai jumpa di materi berikutnya.